Makanya kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, berinfaklah, keluarkan. Padahal Bilal orang miskin. Keluarkan hai Bilal, jangan pernah kau takut kemiskinan dari pemilik singgasana yang agung, maksudnya Allah. Begitu juga Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau hitung-hitung sama Allah, nanti Allah juga hitung-hitung sama kamu. Keluarkan yang terbaik, maka lihat hasilnya. Ini resep, tinggal dipraktekin saja. Sumber kekayaan, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan, karena hati seseorang akan bersih itu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata kepada amal-amal lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Dari semua ibadah yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling Allah cintai, itu adalah dari statement ini sedekah. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang Raja Allah. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar akan menghilangkan 70 pintu keburukan. Artinya akan menyelamatkan kita dari banyak sekali mara bahaya atau ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran yang kita lakukan. Ya, selain taubat kita sempurnakan dengan sedekah. Nanti tentu di akhir buku ini cukup banyak ya kisah orang yang akhirnya punya anak karena memperbanyak sedekah, keluar dari permasalahannya, permasalahan banyak sekali yang berat, penyakit kronis atau yang lainnya, semua itu karena sedekahnya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji dalam hitungan amal soleh yang bisa mengimbangi gunung-gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya dengan bersedekah sedikit, pahalanya seperti gunung-gunung dunia. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir miskin yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Ini sebuah konsep dasar yang sering kita ingatkan dari awal kita membedah buku ini. Kita harus menanamkan dalam diri kita semua kalau kita yang butuh terhadap ibadah yang sedang kita kerjakan. Kenapa ada orang sholat selalu buru-buru? Karena dia pikir Allah yang butuh. Itu cuma sekedar setor kewajiban. Ini persepsi selalu membuat sosok orang seperti ini tidak akan menjaga kualitas ibadahnya. Tapi kapan dia tanamkan persepsi yang berbeda, yaitu saya butuh dengan sholat saya. Karena dengan saya sholat berarti saya akan diganjar balasan pahala oleh Tuhan Allah dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan itu dia akan jaga kualitasnya, karena makin sempurna sholat dia kerjakan, makin besar balasannya. Mirip dengan orang kerja di kantor atau instansi, makin bagus pekerjaan dia secara kualitas, maka tentu makin sempurna juga dan makin menuju kepada pendapatan atau hasil yang sempurna. Jadi sini harus kita tanamkan baik-baik poin ini. Nah, begitu juga dengan sedekah. Kita tidak boleh berpersepsi bahwasanya orang miskin yang sedang minta atau orang yang butuh itu adalah dia yang butuh. Kita harus balik sekarang. Kita yang butuh. Karena dengan dia maka sedekah kita bisa disampaikan ke timbangan amal pada hari kiamat. Ini nanti akan berbalik ini kalau Bapak Ibu jadikan ini sebagai prinsip dasarnya, secara otomatis kita akan selalu semangat dan konsisten untuk sedekah karena kita rasa kita butuh dengan pahalanya. Kenapa ada orang sedekah kapan dia mau, bahkan kadang-kadang masih menolak kalau ada orang yang minta padahal dia mampu. Karena bagi dia orang itu yang butuh, bukan dia yang butuh. Ini persepsi yang salah. Harus mulai sekarang kita ubah persepsinya, saya yang butuh dengan sedekah itu. Karena saya butuh pahalanya. Jadi di sini menurut Asy-Syu'bi rahimahullah, Syu'bi ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Dia mengatakan
kalau ada orang yang menunjukkan dirinya, ya, di sini dikatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang miskin yang butuh kepada sedekah itu, sehingga dia malas-malasan bersedekah, maka sama saja dia sudah memukulkan wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, seorang juga kaum salaf, mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, kayak roti, makanan, pakaian, uang, apa saja. Kalau ada orang yang mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, perhatikan ini penanaman persepsi yang harus kita tanamkan ya dalam bab sedekah. Dia mengatakan maka hak dirinya atas diriku lebih besar. Dia lebih pantas aku hormati, lebih pantas aku muliakan. Kenapa? Dia udah bantu orang, tapi dia justru dengan orang itu mau menerima sedekahnya, dia akan memuliakan orang itu ekstra. Karena dia katakan ya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa orang miskin itu, tanpa orang yang butuh itu, berarti kita tidak dapat pintu sedekah. Maka dengan ada mereka, berarti mereka telah mengantar ya amal soleh kita itu ketimbangan amal kita. Dan itu yang diucapkan oleh tabi'in setelahnya yang bernama Fudail bin Iyad. Di halaman 7 ya, kita baca paragraf demi paragraf. Al-Fudail bin Iyad berkata kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya, orang-orang yang telah menerima sedekahnya, mereka sambil menunjuk orang-orang itu, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat. Jadi begitu persepsinya. Harus kita tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh terhadap ibadah itu, kita yang butuh dengan sholat itu, kita yang butuh dengan zikir itu, kita yang butuh dengan baca Quran itu, kita yang butuh majelis ilmu itu, kita yang ingin pahalanya. Allah nggak butuh itu. Begitu juga dengan sedekah yang kita keluarkan, bukan orang miskin yang butuh, kita yang butuh. Kalau kita faham ini teman-teman, kita akan selalu menjaga, mengejar untuk sedekah, bahkan kita akan tingkatkan kuantitasnya. Daripada saya bantu dia 10.000, lebih baik 100.000. Toh nanti dicatat amal saya 100.000. Gak usah lihat siapa yang menerima. Ya, tapi yang penting bagaimana kita beramal. Ini perkataan yang luar biasa dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Saya ulangi ya. Mereka berkata kepada orang-orang yang terima sedekahnya, mereka, orang-orang miskin itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi kan Ustaz dia bawa uangnya, misal, atau dia bawa makanannya. Kok di sini Fudail bin Iyad mengatakan tanpa upah? Jawabannya jelas. Karena angka 100.000 yang diberikan kepada fakir miskin, mungkin orang miskin itu pakai untuk kebutuhannya, beli makanan, bayar listrik, bayar uang sekolah anaknya misalnya, habis. Tapi kita yang bersedekah melalui orang itu, angka 100.000 nanti tetap akan sempurna di timbangan amal hari kiamat. Jadi bagi Fudail bin Iyad, orang-orang ini gak diupah, karena ternyata apa yang saya kasih dia cuma antar ke timbangan amal. Walaupun dia sempat pakai sebagai fasilitas di dunia. Bisa ditangkap ini? Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan juga pada kita juga sebuah kaidah penting dalam bersedekah. Atau kalau orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah, misalnya sudah punya pekerjaan, walaupun sedikit, walaupun pendapatannya kecil, ya, maka Ali mengatakan barang siapa yang telah diberikan suatu harta kecil, pendapatan kecil, pas-pasan, ya, atau bisnis kecil-kecilan, diberikan harta atau diberikan sesuatu oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa kerabat kita, terutama kedua orang tua. Memperindah jamuan buat tamu. Kalau dulu cuma bisa hidangkan buat tamu segelas air, sekarang kita tambah dengan kue karena sudah ada pendapatan lebih. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, Ibnu Sabil, orang terputus jalan, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada ujiannya itu. Ada kita investasi ditipu, utang orang nggak bayar, itu ada ujiannya.
Karena dengan perkara-perkara itu, memperindah jamuan buat tamu, silaturahim keluarga, menolong orang yang membutuhkan, ya kemudian membebaskan tawanan Ibnu Sabil, membantu orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia sabar dengan ujian yang datang dari hartanya, maka dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Terakhir Abu Hatim rahimahullah berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, pelit sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya ada atau berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Di situ ada paragraf terakhir yang menarik juga untuk dibaca. Kata penulis, apabila salah seorang dari orang-orang saleh didatangi oleh seorang miskin atau fakir, bedakan sama keadaan kita ya. Kadang-kadang kalau kita ada orang miskin atau sudah mengemis, yang pertama kita cemberut, yang pertama kita sudah prasangka buruk. Tapi orang-orang dulu tidak seperti itu. Para kaum salaf yang harus kita contohin, perhatikan baik-baik. Apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, maka orang soleh itu akan berkata, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Kalau disambut orang-orang miskin itu, disambut orang-orang yang mau utang itu, gitu cara. Baik, ini sekedar mengingatkan saja. Dan juga bagi orang yang masih suka ragu dalam bersedekah, saya sarankan saya akan bacakan 2 ayat. Tolong dibuka di aplikasi Al-Qur'annya dulu, di handphone, surah Al-Hadid. Ayatnya ayat 10 dan ayat 11. Baru kita masuk nanti melanjutkan manifestasi dari sedekah atau keutamaan yang apa yang kita bisa dapatkan. Poin nomor 3 ya. Surah Al-Hadid ayat 10 sampai ayat 11. Sudah? Sudah belum? Senyap benar ini. Sudah makan siang belum ini? Kalau belum nanti temannya traktir, kan ada bab sedekah. Baik, surah Hadid ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10-nya saya baca ya. Ini untuk menepis semua bisikan syaitan, di mana kalau kita ragu bersedekah, ya. Dan sedekah itu Allah akan nilai sesuai dengan kadar keikhlasan kita, walaupun yang kita sedekahkan sederhana. Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard." لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Terjemahannya, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Apa yang buat kamu masih ragu? Punya sepotong roti bagi 2, punya sebuah kurma bagi 2. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang pernah kita bacakan dan saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalau cuma punya 1 kurma, bagi 2, kasih orang lain, sedekah. Apa yang membuat, kata Allah, kamu tidak menginfakkan hartamu, makananmu, pakaianmu, uangmu? Kenapa kau tidak mau infakkan? Sementara yang menyuruh kamu itu adalah Allah pemilik, ya. Atau padahal yang perintahkan kan adalah Allah yang memiliki semua pusaka langit dan bumi. Semua langit bumi ini pemiliknya adalah Allah. Dia yang menyuruh kalian berinfak. Dia yang menyuruh kalian berinfak. Tidak sama orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ini awal-awal Islam, mereka yang baru kenal Islam sudah berinfak, ini lebih besar pahalanya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik.
dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini ayat 10-nya. Lalu ayat 11-nya Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa atau barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, sampai Allah membahasakan sedekah itu seperti meminjamkan untuk Allah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Waktu turun ayat 11 surah Al-Hadid ini, ada satu sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya, sesuai dengan ayat ini. Barang siapa yang mau meminjamkan untuk Allah. Maka pada saat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya satu kebun. Kebun ini berisikan 600 pohon kurma. Maka saya pinjamkan untuk Allah. Dan istrinya kebetulan Ummu Dahdah sama anaknya lagi menikmati kebun itu. Maka kata Nabi SAW, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Berapa banyak nanti pohon-pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Lalu dia pun pulang ke kebunnya, lalu dia mengatakan pada istrinya Ummu Dahdah, hai Ummu Dahdah, keluarlah dengan anak-anakmu dari kebun ini karena aku sudah meminjamkannya untuk Allah. Nah, Ummu Dahdah karena punya keimanan juga, dia mengatakan, sungguh pinjaman yang beruntung hai suamiku. Lalu dia pun mengajak anaknya keluar dari kebun tersebut dan disedekahkan. Bagi teman-teman yang sudah buka pintu sedekah dan ternyata selama ini selalu nominalnya sama, misalnya Rp5.000, mulai sekarang latih diri. Tanamkan dua hal. Yang pertama tadi, kalau kita butuh dengan pahalanya, ya, sehingga akhirnya kita akan bersedekah dan 5.000 akan ada balasan kadar 5.000-nya di timbangan amal, tentu akan beda dengan 10.000, akan beda dengan 15.000, akan beda dengan 50.000. Jangan pernah puas dengan angka 5.000. Tambahkan, keluarkan, cari angka yang kita belum pernah keluarkan, tapi kita masih mampu keluarkan. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Makanya kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, berinfaklah, keluarkan. Padahal Bilal orang miskin. Keluarkan hai Bilal, jangan pernah kau takut kemiskinan dari pemilik singgasana yang agung, maksudnya Allah. Begitu juga Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau hitung-hitung sama Allah, nanti Allah juga hitung-hitung sama kamu. Keluarkan yang terbaik, maka lihat hasilnya. Ini resep, tinggal dipraktekin saja. Sumber kekayaan, sumber kebahagiaan, sumber ya kesehatan, karena hati seseorang akan bersih itu sedekah. Kapan dia mau bagi, dia mau berberi, ini luar biasa. Hatinya akan bersih, jiwanya juga akan baik, raganya akan baik. Itu otomatis.